Puji nama Tuhan. Saya mau sapa jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya sungguh percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita sama-sama mau meninggikan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Amin. Kita akan tundukkan kepala sama-sama. Kita akan menghadap kepada Tuhan, Allah yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sungguh luar biasa apapun yang Kau buat, sehingga hati kami, hidup kami hanya mempersembahkan hanya untuk Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan, dan kami percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini kami datang bukan sekedar rutinitas kami, namun kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mari bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Kiranya kami yang hadir, kami yang susah kami dihiburkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang datang dengan beban berat Engkau lepaskan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkuasa bertahta atas setiap kami di tempat ini. Sucikan, kuduskan ruangan yang kami gunakan, bahkan hati kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Kiranya semua kami fokus menyembah Engkau, dan hanya Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang kekal, Allah yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kurang semangat. Tuhan Yesus baik, amin. Coba lihat kanan kirinya, beri senyum meskipun pakai masker. Berikan jempol untuk kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Saya belum melihat semua tangan terangkat. Siapa yang siap memuliakan Tuhan? Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalalala.
Tuhan. Tanpa ada rasa malu kanan kiri kita mempersembahkan buat Tuhan. Amin. Semua ikuti gerakan saya. Nanti semua saya mohon untuk bergerak. La 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 la, ja la la la, ja la la, ja la la, sekali lagi. Ja la la la, ja la la, amin. Ja la la, ja la la, nyatakan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Nyatakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nyatakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang. Nyatakan aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Jadi anaknya, aku disayang. Nyatakan glory, glory. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, glory, haleluya, glory, 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 puji. Sekali lagi glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sekali lagi. Sha-la-la-la, oh. Mari jemaat Tuhan. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Saya sungguh percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita di tempat ini. Saya persilakan kita semua duduk kembali. Karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kasih dari Tuhan kita bisa hidup sampai hari ini. Maka tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak menyembah Dia. Menyembah namanya yang ajaib, namanya yang indah, namanya yang penuh kuasa, namanya Yesus. Mari kita mengambil waktu jemaat Tuhan, nyatakan syukur kita buat Tuhan Yesus. Nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation
nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Oh They could not hurt you. The battle before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are
Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari jemaat saja nyatakan. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Sekali lagi, what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Oh Yesus, namamu ajaib, namamu berkuasa, namamu dahsyat. Sungguh hidup kami persembahkan bagimu, Yesus. Kami mau serukan Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus, nama yang perkasa. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau nyatakan bahwanya nama Yesus yang berkuasa, yang ajaib dalam kehidupan kita, nama yang hebat, nama yang dahsyat. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Yesus. Dan jiwa kami mau memuji-Mu, kekasih jiwa kami, namanya Yesus. Yesus, Yesus.
Mari musik akan mengalunkan pujian ini. Yesus, Engkau kekasih jiwa kami. Kerinduan kami hanya kepadamu, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Mari kita nyatakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari jemaat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari jemaat Tuhan angkat tangan sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, Engkau terlebih, di terlebih. mataku Yesus, Yesus, Kau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Ya Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar, Engkau yang hebat, Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau luar biasa, tak terbatas oleh apapun juga, tidak dapat diukur oleh apapun juga, karena Engkau terlalu besar, terlalu kudus, terlalu ajaib, terlalu mulia dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami dapat memuji, menyembah-Mu, bersorak, bertepuk tangan, menari, hanya karena kami mencintai Tuhan, dan semuanya hanya karena cintanya Tuhan yang begitu besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pimpin kami ya Roh Kudus, setiap hati kami, biarlah hati kami siap menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah, buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan itu isi hati-Mu ya Tuhan. Diserahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, nama yang berkuasa, berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Bersyukur ya. Kalau ngeh saya suaranya agak sengau ya. Memang agak flu, kemarin lumayan berat. Saya cuma doa Tuhan, saya besok mau melayani Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan ya. Ya puji Tuhan, tidak pusing, ya cuma agak sengau. Ya, jadi semua karena Tuhan. Ya, yang penting seperti tadi ngobrol sama Mas Bram, sebesar apa imanmu, sebesar itu kamu akan disembuhkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, 2 minggu lalu saya menyampaikan bagaimana
kita ngomong tentang I love you Jesus ya. Jadi masih yang sama ya. Kita mulai dengan kata cinta ya. C-I-N-T-A ya. Jadi ketika kita bicara cinta, kita tentu sedang menyampaikan atau mengutarakan perasaan kita terhadap seseorang atau apapun itu ya. Tapi lebih pada seseorang ya. Di sini kita bilang I love you ya. Ketika Mas Agung bilang I love you ke Mbak Yuli ya, contoh ya Mas Agung ya, Mbak Yuli ya, pasti punya ekspektasi. Saya berharap bahwa Mbak Yuli punya perasaan yang sama, kurang lebih begitu ya Mas Agung ya. Pasti berharap seperti itu. Kita semua begitu ya. Kita senang atau mencintai seseorang, kita ngomong menyatakan cinta, kita sangat berharap, gak cuma sangat berharap ya, dibela-belain doa plus pakai puasa. Ada beberapa orang ya. Tuhan tolong jamah hatinya ya. Kita pasti ngomong I love you dengan harapan dia mempunyai perasaan yang sama ya. Kalau Bang Ucok bilang ya Bu Dewi ya, bilang ke anaknya ya. Jadi anaknya namanya James ya. Kalau orang Batak panggilnya bukan James, iya betul ya Bu Dewi ya, panggilnya James. James gimana nya si Tiur tuh nah? Itulah mak, aduh itulah Pak, aku sukanya, tolonglah kau doakan lah mak. Lalu si James nih pasti dia terbayang-bayang ya. Makanya kalau lagu ini, kalau anak milenial nggak tahu nih, orang lama yang tahu nih. Aku mau makan, ku ingatkan ya. Ya, anak milenial mungkin nggak tahu, mungkin ada yang tahu ya. Ya terbayang-bayang, ya ingat terus ya kan. Dia ingatnya bahkan setiap senyumannya pun dia tahu. Bahkan andai kata Mas Agung lagi jualan daging, dia ingat nih kalau aku begini pasti si Mbak Yuli ketawa nih kalau aku bersikap seperti ini ya. Ada masanya kita seperti itu ya. Kita terbayang-bayang dengan orang yang kita cintai, tapi masih dalam angan-angan dan bayangan ya, kan ceritanya ini masih pengen PDKT ya, atau sudah PDKT, dan pengennya selalu ada orang yang kita cintai, selalu ada di dekat dengan kita ya kan? Mau ngapa-ngapain pengennya ada dia nih, enaknya ada dia ya. Lagi pergi sama keluarga, waduh ini seru banget nih kalau ada si dia. Atau lagi minum es tebu di pinggir kali, seru juga nih ada si dia gitu ya. Saya dengar Dewi sering piknik di pinggir kali nih. Tapi itu asik banget tuh Bu ya. Kalau lagi piknik gitu kan pengennya ada orang yang dicintai, yang disayangi ya. Kalau keluarga entah itu suami, anak atau istri ya, tentu bukan begitu ya Bu Dewi ya, tentunya begitu ya. Pengennya bareng, ngumpul bareng, makan bareng ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga atau orang yang kita cintai ya. Pengennya tuh suka-suka bareng, duka bareng, semua bersama-sama ya. Nah ini untuk, apalagi untuk Petrus nih nggak lama mau menikah ya. Ya Petrus ya, pasti pengennya, aduh pengen segera menikah nih gitu, pengen bisa ngapa-ngapain bersama gitu tanpa ada halangan ya kan. Kalau sekarang kan PPKM, belum PPKM pun harus jaga jarak, apalagi tambah PPKM ya, tambah lagi tangga jarak ya. Jadi pengen banget, apalagi ketika calonnya masih di Bali, pasti tuh mau tidur inget dia, lagi kerja
di tempatnya Pak Trimo, lagi ngapain? Ingat dia gitu. Lagi ngapain ya? Biasanya tuh orang pacaran tuh absen. Ya Mbak Yuli ya, absen, lagi ngapain? Udah makan belum? Ya, istilahnya absen secara tidak langsung ya. Nah, itu orang punya harapan dan ekspektasi seperti itu ya. Kadang berharap kalau bisa dia punya angan-angan yang sama, pengennya bareng sama saya. Lalu singkat cerita mengikat janji ya. Mengikat janji dan mereka menikah. Dan kalau sudah menikah akan berbeda lagi. Kalau sudah menikah itu ada istilahnya he is mine, dia punya saya, yang lain tidak boleh. Kalau almarhum Bugiji bilang senggol bacok ya. Ini istri saya, milik saya ya. Tidak bisa orang lain mendekati istri saya, tidak bisa siapa-siapa mengganggu istri saya. Saya akan maju, istilahnya kalau orang dunia bilang saya berani ribut kalau kamu mengganggu istri saya gitu. Ya. Masih pacaran pun ada yang seperti itu ya, apalagi sudah menikah. Jadi pengennya istri hanya untuk saya dan cuma milik saya, bukan untuk orang lain, gak bisa untuk orang lain ya. Jadi ini sudah milik saya, sah di mata Tuhan, sah di mata hukum, dan akan lebih kita melakukan yang terbaik ya. Lebih kerjanya lebih luar biasa. Kalau laki-laki kerjanya lebih banting tulang ya, untuk menyenangkan istrinya, peduli ya. Perhatian banget, dijaga, dilindungi, disayangi, dicukupkan segala kebutuhannya ya. Berusaha sebisa mungkin, bagaimana mungkin istri pokoknya happy. Kalau kamu sedih, aku juga sedih. Kalau kamu happy, aku juga happy. Kadang pun sekalipun gua nggak happy, nggak apa-apa deh. Yang penting kamu happy. Ya. Kadang seperti itu, untuk demi menyenangkan orang yang kita sayangi. Kasih semuanya, waktu, tenaga, pikiran, uang. Ya. Waktu masih pacaran aja begitu. Kadang kita seperti itu. Ya, ngasih semuanya, dibelan-belanin, ya, nabung supaya bisa pergi bareng, bisa nraktir bareng. Saya pengen nraktir di tempat ini nih, nabung duitnya supaya bisa nraktir. Itu usaha, butuh yang namanya pengorbanan ya. Korban waktu, tenaga, uang, pikiran ya. Apa yang menjadi kesenangan orang yang kita cintai, itu yang akan kita lakukan. Yang tidak dia suka, pasti kita tidak akan melakukan. Kalau kita melakukan, kita akan merasa sangat-sangat bersalah. Jadi kadang pun terserah deh, mau dihukum apa aja, karena aku udah salah, gak apa-apa deh. Ya, siapa yang pernah seperti itu ya? Coba tolong angkat tangan. Sama pasangannya, saya sejujur, kalau udah salah, ya sorry, saya salah. Saya tahu itu kamu tidak suka, saya make a mistake, I'm sorry. Ya, silakan kasih ke hukuman, nggak apa-apa. Ya. Nah, kembali, ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan sih Mas David kok bicaranya tentang cinta. Lanjut. Ini openingnya. Lalu ketika kita berada jauh dari pasangan kita akan sangat merindukan. Apalagi kalau sudah menikah, pasti kangennya kangen berat. Ya. Pengen banget ada istrinya, pengen banget ada anaknya, pengen banget ada suaminya. Ya. Tentu hal yang tidak mudah. Apalagi kalau bicara pasangan kita sudah bersama Tuhan Yesus, lebih berat lagi itu, ya kan? Nah, itu nggak mudah, rindu yang sangat besar, tetapi mesti diingat, rindu di sini itu karena apa? Rindu itu di sini karena cinta banget, sayang banget. Ya.
Jadi kemarin itu pas semalam latihan itu ada kata rindu kan di lagu tadi. Saya lagi di belakang, saya ngecekin sound itu, saya biasa banget, pas banget ya ada kata rindu. Jadi kembali ke kata rindu. Rindu ini muncul bukan tiba-tiba, tetapi karena kita dimulai dengan perasaan cinta. Kalau cintanya nggak mendalam, rindunya ya nggak dalam. Tapi kalau cintanya banget, ya ada lagi yang cinta mati, itu rindunya akan benar-benar luar biasa. Kita lihat ya, bagaimana cerita bagaimana Adam dan Hawa hidup bersama Yesus di Eden ya. Lalu singkat cerita mereka buat kesalahan, mereka terpisah dari Tuhan, mereka gak terkonek sama Tuhan, dimana biasanya mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Lalu mereka tidak berkomunikasi dengan Tuhan, terpisah, dan jaraknya terlalu jauh, terlalu lebar, jurang pemisahnya terlalu jauh, terlalu lebar karena dosa. Tapi ingat, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, tidak hanya bicara mengenai karena cintanya begitu besar, tetapi karena Yesus kangen berat sama saudara dan saya. Dia rindu banget saudara dan saya untuk dipulihkan kembali. Dia rindu banget untuk kita komunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Itu kerinduannya Tuhan. Makanya dia bela-belain, dia turun ke dunia. Bicara pengorbanan, dia korbankan segala-galanya, bahkan hidup nyawanya dia korbankan bagi saudara dan saya. Bukan hal yang mudah. Tidak hanya bicara mengenai nyawa, tetapi bicara mengenai dia sudah punya segala-galanya, dan di atas segala-galanya di sorga udah aman, udah enak. Dia harus meninggalkan semua itu dalam kondisi yang dia sadar, dia tahu bahwa dia turun ke dunia untuk mati, untuk disiksa. Tapi dia tetap melakukan karena dia rindu untuk hubungan kita, untuk hubungan saya dan saudara dipulihkan sama Tuhan. Dia melakukan segala-galanya karena kangen berat, rindu berat. Kalau kita lihat, ambil contoh kisah mengenai Yakub mencintai Rahel. Coba tolong buka dalam Kejadian 29 ayat 18. Ini saking cintanya Yakub sama Rahel. Tolong dibuka Kejadian 29 ya. 29 ayat 18. Ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, lihat kalimatnya, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Dia mau kerja sama orang tuanya Rahel, kasar katanya, contoh misalnya Mas Bagus, Pak Yopi, saya mau kerja sama Pak Yopi 7 tahun lamanya demi saya mendapatkan anak bapak yang perempuan. Itu keputusan yang nggak main-main, saudara. Dia mau, saya tungguin deh 7 tahun, nggak apa-apa. Kalau Yakub cinta kepada Rahel, cintanya pasti bukan sekedar cinta. Kalau cuma sekedar cinta, dia cuma
ngapain ya saya mau nunggu 7 tahun? Banyak yang lain kok, banyak yang ini kok, banyak yang mau sama saya, banyak yang ini dan itu. Tetapi karena dia cinta banget sama Rahel, dia mau menanti 7 tahun. Singkat cerita, sudah 7 tahun ya, masih dibohongin. Dikasihlah kakaknya Lea, bukan Rahel. Tetapi dia tetap mau nunggu 7 tahun lagi demi untuk si Rahel ini. Jadi 14 tahun dia harus menunggu Rahel demi cintanya yang begitu besar sama Rahel. Apa? Dia korbankan waktu, dia korbankan tenaga. Lalu kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat 3, bagaimana karena cintanya Raja Daud sama rumah Tuhan, dia bangun rumah Tuhan itu nggak main-main. Karena dia punya sumber daya, dia punya kuasa, jadi dia bangun yang terbaik, dia korbankan. Situ, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi dia nggak eman-eman lagi buat Tuhan, dia kasih semuanya buat Tuhan. Di situ perhatikan, sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan. Segalanya Raja Daud sudah sediakan, tapi ditambahkan lagi sama Raja Daud dari kepunyaannya dia sendiri, emas dan perak. Itu bukti cintanya dia sama Tuhan Yesus. Dia lakukan, dia kasih semuanya, gak tanggung-tanggung sama Tuhan Yesus. Makanya Raja Daud sampai hari ini dia tetap hatinya cuma dia yang berkenan di hatinya Tuhan, karena dia nggak tanggung-tanggung sama Tuhan. Dia korbankan semua. Kalau kita mundur lagi ke belakang sejarah hidupnya, dia korbankan semuanya untuk cintanya sama Tuhan. Bukan cuma sampai taat sama firman Tuhan, tapi karena dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dia punya kesempatan membunuh Raja Saul, tapi dia tidak membunuh karena dia cinta sama Tuhan. Tuhan bilang tidak, ya tidak. Apa yang tidak disukai Tuhan, dia tidak lakukan. Sama seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mencintai seseorang, apa yang tidak disukai pasangan kita, kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Dan itu Raja Daud lakukan. Ada banyak bukti di Alkitab bahwa orang-orang yang berkorban demi cintanya sama Tuhan Yesus. Yesus sendiri pun berkorban. Dia korbankan nyawanya untuk itu. Makanya dia pengen, dia rindu banget, dia kangen banget, kangen berat sama kita. Dia pengen untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan setiap waktu, seperti Adam dan Hawa ketika di Eden. Setiap waktu ngobrol sama Tuhan, mereka mendengar audible. Tuhan pengen itu dipulihkan kembali, Tuhan rindu itu dipulihkan kembali. Kenapa? Karena dia cinta banget sama kita, dia sayang banget sama kita. Kenapa? Ya because I love you so much. Kalau Yesus bisa ngomong, datang ke sini, aku cinta banget sama kalian, banget. Dan tidak ada cinta yang lebih luar biasa dari cintanya Yesus. Dan tadi saya sampaikan, ketika kita sudah mengikat janji pernikahan, suami istri pasti bilang, kamu untuk aku dengan tidak untuk yang lain. Sama seperti Yesus, kamu untuk aku untuk kamu, bukan
segala kedegilan kamu, bukan untuk perbuatan kamu, bukan untuk dosa kamu, bukan untuk si iblis, bukan untuk suami kamu, bukan untuk istri kamu, tapi kamu untuk aku dan aku untuk kamu. Itu yang Yesus mau. Kudus, suci, bersih, hanya untuk Yesus, bukan untuk yang lain. Itu kenapa? Kalau kita lihat ketika bait Allah di tempat buat dagangan, ya, Yesus marah, diobrak-abrik itu semuanya. Karena Yesus gak mau bait Allah itu menjadi tempat sampah. Yesus gak mau. Dia marah. Yesus gak mau. Kalau kita sama pasangan kita, kita tidak mau pasangan kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, gak mau. Apalagi diisi orang ketiga, pasti tidak mau. Yesus marah, marah besar, diobrak-abrik, diisi dengan pengkhianatan, diisi dengan penipuan, diisi dengan perjinahan, kenajisan. Yesus gak mau. Yesus marah. Sama dengan kita, pasangan kita tidak mau pasangan kita hanya untuk saya. Kalau dia ngomong sayang yang luar biasa hanya untuk saya, bukan untuk lelaki lain, bukan untuk wanita yang lain, bukan, hanya untuk saya. Kalaupun itu untuk anak-anak saya. Sama, Yesus pun demikian. Dia nggak mau cinta kita dinodai oleh apapun sama Yesus. Bersih, suci. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, tidak untuk yang lain. Jadi kadang kita ini bilang I love you Jesus, I love you Jesus. Tapi begitu berangkat ke gereja, alasannya banyak banget. Mau doa, alasannya banyak banget. Apakah itu yang dinamakan I love you Jesus? Bayangkan kalau kita cinta sama seseorang, kita bela-belain melakukan semuanya sama orang itu. Kalau yang masih muda dimarahin orang tua, dia bisa tutup telinga. Yang penting gue bisa pergi jalan sama pacar gue. Coba kalau suruh ke gereja, terus kamu bilang aku cinta Yesus. Atau kita yang sudah dewasa sibuk dengan urusan dunia, kenapa gak ke gereja? Maaf kata ya, saya harus jujur, saya ada rewel. Apakah Yesus tidak lebih penting daripada rewel? Yang memberi hidup kamu itu siapa? Yesus atau tetangga kamu? Yang ngasih berkat kamu siapa? Masa iya kamu mengorbankan Yesus untuk orang lain? Terus kita datang sama Tuhan nangis-nangis, Tuhan kok gue gak diberkati? Kalau kata Mas Monica, ngaca. Seringkali kita begitu sama Tuhan. Kita nuntut something sama Tuhan, tapi kita gak melakukan apa-apa. Suruh doa males, datang ibadah males. Kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan yang lain. Bukannya tidak boleh, kan nggak masalah kita datang ke gereja, apalagi zaman sekarang paling lama 1,5 jam. Tapi dari hal yang terkecil sekalipun kita tidak bisa membuktikan cinta kita sama Tuhan.
Sementara Yesus melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Hidupan kekal pun Tuhan kasih. Tapi kita ogah-ogahan sama Tuhan. Kita malas-malasan sama Tuhan. Dan Yesus rindu banget untuk kita dekat selalu, setiap waktu connect sama Tuhan. Tuhan mau banget, makanya dia jauh-jauh datang ke dunia, dia korbankan nyawanya supaya kita dipulihkan. Cuma pengen itu aja Tuhan Yesus, supaya dekat lagi. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, ngobrol langsung. Dan Tuhan pengen ngeberkatin kita tuh dengan luar biasa. Ini loh, aku pengen kasih semuanya buat kamu. Caranya bagaimana? Ya dekat sama Tuhan. Karena Tuhan pengen ngasih, tapi Tuhan pengen kamu datang ke aku. Ayo dekat sama aku. Aku kasih semuanya. Tuhan rindu banget untuk memberkati kita tuh. Tuhan rindu banget. Masakan kita mau menukar Yesus cuma urusan yang lain. Gak enak sama teman, gak enak sama si A, gak enak sama si B. Coba kalau giliran kita datang sama Yesus, Yesus ngomong, gak enak, nanti aja ya, gak enak nih. Udah gitu jeleknya manusia itu. Terus kita ngomong, Tuhan, kau gak dengar doaku. Untuk Tuhan Yesus tidak zaman perjanjian lama ya. Perjanjian lama kita udah, jangankan saya bisa masuk neraka, saya nggak usah ngomong orang lain. Saya pun kalau salah masuk neraka. Kan perjanjian lama, kamu bikin salah, kamu mati. Zaman sekarang anugerah. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak enak juga. Kalau orang menurut bilang bedol guli, ya, gitu ya, Mas Bram ya. Kita pikir kita benar, kita pikir kita sudah lakukan yang terbaik, kita pikir saya sudah kasih semuanya sama Tuhan, sama gereja, sama ini dan sebagainya. Begitu sampai surga di bentuk kehidupan dicatat, sorry, aku nggak kenal kamu, yang angka dan ada. Itu yang namanya bedol. Jadi yang mau diingatkan buat kita hari ini, kalau kita ngomong cinta Tuhan, kalau kita ngomong pengikut Kristus, aku menyembah Kristus, aku orang Kristen, bukti bukan cuma omong, bukti bukan cuma omong. Cari Tuhan. Yang seperti tadi saya contoh, ketika kita falling in love, jatuh cinta, pengennya itu dekat terus sama orang yang kita cintai. Gak mungkin tidak, itu tidak mungkin. Pengennya ada dia, di mana aku ada, dia juga ada. Di mana dia ada, di situ ada aku. Nongkrong bareng berdua, bersenda gurau, ya, bercanda tawa. Bahkan kalau sekarang belum bisa nonton bioskop, nanti kalau sudah bioskop sudah punya planning. Nanti kalau sudah bioskop udah buka, nonton bareng berdua, ya harus jaga jarak, harus gini, harus siapin ini, aku harus lakukan yang terbaik, harus dandan yang rapi, ya. Kalau yang cewek itu parfumnya udah kayak apaan tahu gitu. Ya. Dari sini sampai di depan pun masih kecium bau parfum. Bayangkan, coba kita lihat, kalau kita mencintai seseorang, sama manusia aja kayak segitu-gitunya. Tapi kalau giliran kita butuh, kita takut. Ada banyak excuse, ada banyak alasan untuk kita nggak datang, untuk kita ketemu.
Padahal kita ngomong cinta, padahal kita ngomong sayang sama Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita punya perasaan yang sama dengan Tuhan? Karena Tuhan cinta banget sama kita. Bahkan buat saya tidak ada kata yang cukup menggambarkan seberapa besar cintanya Tuhan, seberapa besar rindunya Tuhan sama kita. Apakah kita punya perasaan yang sama sama Tuhan? Apakah kita mau mengorbankan segalanya untuk Tuhan Yesus? Karena Yesus berkorban gila-gilaan istilah, nggak tanggung-tanggung, dia kasih kehidupan yang kekal buat saya dan saudara, jaminan kehidupan kekal sudah pasti kita terima. Kembali lagi pertanyaannya, apakah kita punya perasaan yang sama sama Yesus? Apakah kita mau berkorban seperti yang Yesus lakukan? Jangan sampai ini yang menjadi perenungan kita. Jangan sampai apa yang di Matius 15 ayat 8 terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Istilahnya, aku bilang I love you, tapi ternyata di bibir lu, di hati enggak. Di hati masih lirik-lirik yang lain, melihat yang lain. Kalau ditanya, kamu cinta aku gak sih? Aku cinta banget sama kamu. Jangan sampai kita seperti itu. Atau dalam Yohanes 33 ayat 31 sampai 32. Kalau kita Yohanes 33 ayat 31 sampai 32. Ini yang menjadi perenungan kita. Yohanes 33 ayat 31. Siapa yang dahulu? Yohanes 33. Yohanes 33. Atau di 1 Yohanes 33 ini tidak salah ya. Maaf, ya saya salah mencatat. Coba tolong lihat di 1 Yohanes 33. Ini penting. Oh sorry, Yeskiel 33 ayat yang ke-31. Sorry ya, maaf. Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatmu. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ataukah kita akan menjadi seperti ini? Ya. Kalau orang Jawa bilang geh buatan kepake, bilang dia tetapi nggak melakukan. Ngomongnya manis-manis tapi ujung-ujungnya
Yang penting gue dapat keuntungan apa dari lo. Atau kita datang sama Tuhan, datang gereja, gue cuma pengen sembuh, gue cuma pengen diberkati Tuhan, gue cuma pengen pasangan gue dipulihkan, gue cuma pengen itu. Bukan karena cinta sama Tuhan. Itu berbeda. Kita datang karena butuh, tetapi karena kita datang cinta sama Tuhan, karena pengen ketemu Tuhan, pengen ngalamin Tuhan, pengen bersenda gurau sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ini akan menjadi perenungan kita. Jadi ini sangat penting bagi kita. Jangan kita menemukan Yesus hanya untuk perkara hal yang bukan kehidupan yang kekal. Jangan tukar Yesus dengan orang tua kita. Jangan tukar Yesus dengan pasangan kita. Jangan tukar Yesus dengan teman kita, dengan apapun yang ada di dunia. Saya ulangi lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita punya perasaan yang sama? Cinta kehidupan seperti Yesus. Apakah kita akan berkorban demi dan untuk Yesus? Kita temukan. Ambil waktu sejenak. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Gak usah melihat orang lain. Gak usah menunjuk, fokus sama diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh koreksi? Sama. Kalau selama ini tanpa kita sadari kita hanya ngomong cinta di bibir tapi tidak di hati dan tidak ada tindakan cinta, kita ampun. Jadi kita dari hal-hal keseharian yang terkecil sekali tanpa kita sadari kita menukar Yesus dengan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang kekekalan. Kita ampun sama Tuhan. Yesus rindu banget. Yesus cinta banget sama kita. Bahkan sampai detik ini dia tetap rindu, dia tetap cinta sama kita. Dia pengen kita selalu dekat dalam genggamannya. Dia pengen selalu kita ada terus dengan dia. Bahkan dia pengen ngeberkatin kita. Yang dibutuhkan kita cuma datang sama Tuhan dengan hati yang cinta banget sama Tuhan, dengan hati yang rindu banget sama Tuhan, mau mengorbankan segala-galanya demi untuk Yesus, melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita lakukan. Saat ini adalah saat kita membuktikan cinta kita sama Tuhan, bukan sekedar omongan. Bukti cinta. Kalau kita sudah mengikat janji dengan Tuhan, kita ambil komitmen sama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Buktikan itu dalam hidup kita, dalam perilaku kita, perkataan kita, pikirannya kita, kehendaknya kita.
Selidiki bila hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat tenang sebentar. Jadi sementara Mas David menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kerinduan hati Tuhan, cintanya Tuhan kepada kita. Lalu Roh Kudus mulai singkapkan sesuatu di mana pada waktu Tuhan bersama Adam dan Hawa di Taman Eden, awalnya cuman bersama Adam. Setiap hari mereka ngobrol. Tuhan bilang, Adam, semua pohon di tepi taman, di pinggir taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah jangan ya. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Sudah itu Adam mulai bertanya, Tuhan, ini binatang ini banyak banget, namanya siapa? Namanya apa? Tuhan bilang, kamu aja yang kasih nama. Memang kan Tuhan yang menyuruh Adam untuk memberi nama kepada setiap binatang. Kamu yang kasih nama ya Adam. Lalu Adam memberikan nama kepada binatang-binatang itu. Lalu sudah itu Adam ngomong lagi, Tuhan, binatang ini semuanya punya pasangan. Aku tidak punya pasangan. Tuhan membuat Adam tidur, mengambil tulang rusuknya Adam. Kemudian Tuhan membangun seorang wanita yang namanya Hawa.
Lalu dibawalah Hawa kepada Adam. Kemudian Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oleh sebab itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dikatakan bahwa hendaklah laki-laki meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya, maka mereka berdua tidak lagi dua tetapi menjadi satu daging. Sebab itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan setelah itu Adam juga menyampaikan apa yang telah disampaikan Tuhan kepadanya, kepada istrinya. Jadi setiap hari Tuhan berbicara dengan Adam dan Hawa. Tapi pada waktu Adam tergoda dengan Hawa makan dari buah pohon, mereka tidak taat kepada Tuhan sehingga mereka berdosa. Tuhan datang mencari Adam, di manakah engkau? Tuhan ingin ngobrol, tapi dosa telah memisahkan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Adam ketakutan, Hawa ketakutan, mereka bersembunyi, mereka tidak berani untuk bertemu dengan Tuhan yang setiap hari selalu bersama-sama ngobrol. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, ya Tuhan, aku di sini, tapi aku malu sebab aku telanjang. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau sudah makan buah pohon yang aku larang itu? Lalu Adam berkata, ini perempuan yang kau berikan kepadaku. Dia mengkambing hitamkan. Tanya lagi kepada Hawa, Hawa katakan, ini ular yang memberikan buah ini kepadaku, mempengaruhi aku sehingga aku. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Itulah sebabnya sekalipun ada malaikat yang siang malam memuji menyembah, malaikat yang diciptakan khusus untuk melayani Tuhan, dan Lucifer, iblis, sebelumnya dia adalah malaikat yang diciptakan khusus untuk memimpin pujian dan penyembahan. Tapi Tuhan tidak mengasihi mereka lebih dari kita. Oleh sebab itu ketika malaikat jatuh di dalam dosa, Tuhan mencampakkan dia ke bumi ini, diusir keluar dari surga, menjadi iblis dan antek-anteknya, dan tempat mereka di neraka. Tetapi Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, memberi kuasa kepada kita untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan, bahkan menaklukkan bumi. Pada waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, kemuliaan Tuhan hilang. Tuhan begitu sedih karena kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu berkomunikasi, dan Tuhan begitu mengasihi kita sebab kita serupa dan segambar dengan Dia. Malaikat jatuh di dalam dosa, dicampakkan ke bumi ini, tempatnya di neraka, dihukum dengan hukuman yang kekal. Tapi pada waktu manusia kita diciptakan serupa dan segambar, jatuh di dalam dosa, Dia tinggalkan surga. Tuhan terus ingatkan begini, kamu membayangkan betapa Tuhan itu merasa sepi ketika Dia datang mencari di taman itu, sudah tidak ada Adam dan Hawa. Setiap saat mereka komunikasi, betapa Dia rindu. Lalu Tuhan mengingatkan begini, pada waktu mama sama papa ya, pada waktu Lani menikah, biasanya kan kita selesai doa, kita komunikasi dengan dia. Kalau doa pagi, selesai persekutuan pagi, kadang kita datang, kita cium dia, kadang kita duduk ngobrol di kamarnya sampai malam. Tapi setelah dia menikah dengan Mas Bagus, pagi-pagi kita berdua itu bangun sadar kalau Lani ini sudah menikah, udah bukan milik kita. Sebebas-bebasnya kita mau datang ngobrol. Jadi mama sama papa itu cuma nangis. Iya ya, Lani sudah tidak bisa ngobrol seperti dulu, walaupun kita tinggal di satu. Betapa merasa kehilangan. Lalu Tuhan juga ingatkan begini, waktu Mas Bram
Dan juga Mas Agung, pada waktu Mama Tri masih ada, mereka pulang, itu pasti Mama Tri udah tanya makan apa, mau apa, semuanya disediakan dan mereka ngobrol. Tapi pada waktu Mama Tri sudah tidak ada, mereka pulang tidak ada siapa-siapa. Betapa mereka rindu. Tapi Mama Tri sudah tidak ada, udah ada di surga. Untuk menjumpai Mama Tri, bertemu lagi kecuali setia sampai mati. Baru bertemu dengan dia di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita semua bersama-sama. Begitulah kerinduan Tuhan kepada kita setiap saat. Benar Mama itu nangis. Tuhan bilang rasakan. Aku memberikan ilustrasi ini supaya kamu bisa sungguh-sungguh merasakan bagaimana hatiku, kerinduanku kepada anak-anakku, kepada umat ciptaanku. Mungkin kita di sini juga ada yang merindukan orang tua kita, keluarga kita. Biasanya mereka bersama-sama dengan kita ngobrol, tapi begitu berpisah sudah tidak bisa seperti dulu. Yang ada hanya rasa kangen, rasa rindu yang dalam. Sampai waktunya nanti kita bisa bertemu lagi. Tuhan nama sudah menyampaikan, Roh Kudus berikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada setiap kami. Menaruh di hati kami, pikiran kami, perasaan rindu dari Tuhan kepada kami. Engkau rindu setiap saat itu ada bersama-sama dengan kami, komunikasi dengan kami, ngobrol dengan kami. Seperti Engkau katakan kepada Adam, jangan makan buah pohon. Kalau kamu makan, kamu mati. Kasih nama ya untuk binatang-binatang ini. Ada bilang, Tuhan aku tidak punya teman. Semua binatang punya teman, aku enggak. Lalu Tuhan sediakan. Tuhan rindu itu komunikasi kita seperti Tuhan komunikasi dengan Adam pada waktu itu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kadang kami kurang menyadari kerinduan Tuhan. Tuhan rindu agar supaya kami pulih. Itulah sebabnya Engkau tinggalkan surga, Engkau datang, Engkau rela menderita, disalib, disiksa, dibunuh, rela mati, seluruh tubuhmu dicambuk berlumuran darah, kepalamu dimahkotai duri, tangan kakimu dipaku Tuhan. Tapi Engkau rela melakukan semuanya karena Engkau rindu pemulihan hubungan. Engkau rindu kami kembali kepadamu selama di dunia ini. Setelah kami dilayani pertobatan, dilayani untuk sungguh-sungguh lahir baru, terima Yesus pelepasan, semuanya hubungan kami dipulihkan kembali. Sekalipun kami belum ada di surga, kami masih ada di dunia ini, tetapi pemulihan hubungan itu sudah terjadi karena Kristus telah melakukannya di atas kayu salib demi untuk keselamatan kami, demi untuk memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Dan bukan saja di surga, tetapi di dunia ini kami sudah mengalami pemulihan hubungan itu. Dan Engkau rindu setiap saat kami bisa curhat dari hati ke hati Tuhan, dan Tuhan juga mau berbicara dan membuat kami mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus sendiri menghidupkan firman Tuhan, pengertian ini di dalam hati kami masing-masing, supaya kami setiap anak-anakmu, setiap hamba-hambamu mengerti betapa kami spesial di hatimu Tuhan, betapa Engkau mengasihi dan merindukan setiap saat. Dan untuk itu Engkau korbankan apapun, bahkan nyawamu yang sangat berharga untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau, agar supaya kami tetap menyatu dengan Engkau di dunia ini maupun nanti di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengabaikan Engkau. Dosa memisahkan kami dengan Engkau. Kalau kami sudah bertobat, mungkin kadang tanpa kami sadari kesibukan kami, ada hal-hal yang lebih kami utamakan daripada Engkau, sehingga kadang Engkau menanti kami untuk berbicara dengan kami, tetapi Engkau hanya menanti Tuhan dan menanti Tuhan dengan penuh kerinduan. Namun kami kurang respon, ampuni kami.
Kuduskan kami dengan darah-Mu. Pagi hari ini buat komitmen masing-masing kita, mohon ampunan buat komitmen kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau setiap saat berhubungan intim dengan Engkau. Ampuni aku atas segala dosa kesalahanku, kelalaianku selama ini. Kuduskan aku, dan dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun ataupun yang sesenang apapun, aku mau tetap membangun hubungan intim dengan Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu, pernyataan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Biar Roh Kudus yang menghidupkan di dalam hati setiap pribadi kami. Tarik hati kami, Bapa Tuhan Yesus, Roh Kudus, untuk melekat kepadamu. Karena setiap saat kerinduan-Mu hanya satu, dekat dengan kami dan kami dengan Engkau. Engkau mau memberkati kami dan kami juga mau memberkati Engkau dengan pujian, penyembahan, dan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan baru turun atas setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan kasih cinta kepada Tuhan, hati yang tergila-gila, roh yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, tercurah memenuhi setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami menerima cinta-Mu yang tidak bisa untuk, ya Bapa, ada sesuatu apapun yang memisahkan kami dengan Engkau. Cinta-Mu mengikat kami, memenuhi dan menguasai kami, sehingga kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani pengurapan-Mu yang baru, yang ganda turun atas kami semua. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Engkau mau berbicara kepada kami, karena Engkau mencintai kami, merindukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai yang luar biasa kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sangat mengasihi kita dan mau memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Sudah bicara melalui hamba-Mu, melalui Gembala. Terima kasih. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak, apa yang menyenangkan hati. Percaya apa yang sudah ditaburkan tumbuh dan berbuah, buahnya lebat, sedap dimakan dan manis rasanya. Percaya Tuhan Roh Kudus pasti menuntun setiap langkah kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Makin hari kami makin takut dan cinta sama Tuhan Yesus, lebih dari apapun juga. Bergantung dan berharap berserah pada Yesus lebih dari apapun juga. Dekat melekat intim sama Tuhan Yesus, maka dengan suara Tuhan Yesus, taat dan setia melakukan firman. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk pemulihan, kesembuhan, pembebasan, kelepasan, bahkan untuk setiap teguran yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah melayani, itu worship leader, singers, musician, usher, multimedia, satgas, sound, para pendoa, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap jemaat yang sudah datang, yang tidak datang, dan menyaksikan secara online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kehidupan mereka. Tuhan terus beserta dengan mereka. Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Segala hal yang kami butuhkan, Tuhan, kami percaya ketika kami fokus sama Tuhan, dekat sama Tuhan, semua hal akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami.
harta, kekayaan, keuangan, kesehatan, itu bonus dari kami melakukan firman, dari kami cinta sama Tuhan, dari kami terus dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Tuhan pasti ngasih segala-galanya kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha bisnis kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami, gudang kami. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Studi kami, Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Tuhan Bapa dan Ibu Gembala, Tuhan sudah pilih dan tetapkan di tempat ini. Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan gerejamu GKI Agape Women, Yayasan Kasih Agape, Pantiasuhan Kasih Allah, PPA, Compassion. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan, kumpulkan, harapkan, cita-citakan, mulai dari Bapak Kepala, Ibu Gembala, sampai kami semuanya, Tuhan Yesus. Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, di situ ada Yesus, tempat itu diberkati. Kami buat berhasil dan Yesus beserta. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Percaya segala sakit penyakit yang ada dalam setiap tubuh kami dan setiap jemaat, Tuhan sudah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tubuh, sakit rohani, sakit ekonomi, sakit apapun, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan Tuhan, membebaskan, memberkati kami kembali untuk nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Sinode GKIN di Malang, seluruh pengurusannya, pengurus daerah juga Tuhan, dan gereja-gereja GKIN di seluruh Indonesia, juga hamba-hamba Tuhan GKIN, dan bahkan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, misionaris penginjil di seluruh muka bumi ini, gereja Tuhan, bahkan sampai penghujung pelosok bumi. Tuhan Yesus memberkati dan beserta dengan mereka Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan bangsa negara kami Indonesia, terus memberkati Bapak Presiden, Mustawaki dan seluruh jajarannya, sampai yang ke RT-RT, para aparatur negara, para nakes, semua satgas COVID. Tuhan Yesus memberkati, berikan mereka hikmat marifat untuk mengatur, memanage negara, mengolah apa yang menjadi milik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, berkati Tuhan orang-orang, baik itu pribadi, lepas pribadi, ataupun golongan, ataupun yayasan-yayasan yang Tuhan pakai untuk bekerja sama dengan kami, untuk memberkati kami di gereja, di yayasan, di panti, di PPA. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita dan bersegeralah berlipat dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk tetangga di sekeliling kanan kiri kami, depan belakang. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya dalam waktu Tuhan mereka akan diselamatkan. Mereka akan bertekuk lutut dengan lidah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Tuhan, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberikan setiap persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kami berikan, baik itu uang, hati, tenaga, pikiran, semuanya Tuhan Yesus memberkati kembali ya Tuhan Yesus. Dan apa yang sudah diberikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, khususnya di gereja GKI Agape Women. Terima kasih. Telah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dari kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali kedua mendapati kita sebagai hamba yang taat setia firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
waktu teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Kita sebelum pulang kita akan sama-sama menyaksikan Warta Jemaat. Tim multimedia saya persilahkan. Shalom Agape People, apa kabarnya? Saya percaya sampai hari ini semua kita kabarnya luar biasa. Sebab Dia Allah Immanuel selalu menyertai kita, dan Dia rohnya itu tinggal di dalam kita yang jauh lebih besar melebihi segala sesuatu. Saya percaya hari ini semua kita pasti gak sabar untuk menantikan warta apa yang akan disampaikan, berita apa yang akan disampaikan. Dan percayalah, mari kita simak dengan seksama, kita semua pasti diberkati. Wow, ada berita sukacita, dan saya percaya ini dinantikan oleh semua orang percaya di seluruh muka bumi, khususnya kita di tempat ini, bahwa 2,5 bulan lagi kita akan merayakan Natal bersama. Kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, dan kita pasti berbahagia dan bersukacita. Dan kali ini Natal ini dirayakan dari kita untuk kita, dan kita pasti dipenuhi dengan sukacita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, amplop Natal, amplop janji iman telah dibagikan. Mari berpartisipasi bersama-sama untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Natal kali ini, melalui dana, melalui doa, melalui support dalam bentuk apapun, khususnya amplop yang sudah dibagikan. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menaruh berapa jumlah yang akan kita isi, dan saya yakin dan percaya semua kita pasti diberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali untuk setiap kita tetap menjaga kesehatan di rumah, di tempat ini, di tempat ibadah, dimanapun kita berada, agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam aktivitas kerohanian di gereja, agar semua kita tetap dalam lindungan Tuhan selalu. Dan mari sama-sama kita nikmati ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam sampai dengan jam 7:30 malam. Bagi pelayan Tuhan wajib untuk hadir, dan kami mengundang sidang jemaat untuk kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Dan percayalah, kita semua pasti mengalami perjumpaan pribadi dan lawatan Tuhan. Kami mengingatkan kembali bahwa doa pagi tetap diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 pagi sampai dengan jam 5:30 pagi. Kami mengundang semuanya hadir, juga doa dan puasa setiap hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Mari kita hadir bersama-sama dan nikmati lawatan Tuhan. Nah, puji Tuhan sidang jemaat, doa kita selama ini untuk sound dan multimedia dapat diperbaharui satu persatu. Tuhan mulai jawab sehingga kita dapat menikmati ibadah dengan luar biasa, dan kita percaya ini semua cara dan campur tangannya Tuhan. Itu sebabnya kami terus membuka kesempatan untuk seluruh sidang jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam dana. Mari tetap berpartisipasi, sebab kita diciptakan diberkati untuk memberkati. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Mari dimanapun kita berada, di tempat ini, di rumah kita, di tempat bekerja kita, dimanapun kita berada, kita tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan saya percaya hari ini kita semua pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.